Ya, halo Sobat Darling, jumpa lagi bersama saya Syukur Setiadi. Kali ini saya akan membahas mengenai rancangan konseptual SMKK. Ya, rancangan konseptual SMKK sendiri adalah dokumen telaah mengenai keselamatan konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Rancangan konseptual SMKK sendiri adalah bagian dari sistem manajemen keselamatan konstruksi yang sudah diatur, sudah didetailkan di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi. Pihak-pihak yang diwajibkan untuk menyusun rancangan konseptual SMKK diantaranya satu, konsultan manajemen konstruksi, terus kedua konsultan pengawas, terus ketiga penyedia jasa konstruksi, terus keempat penyedia jasa konstruksi terintegrasi atau rancang bangun. Permen 10 tahun 2021 mengenai SMKK ini sendiri merupakan pemenuhan standar K4. Selama ini kan kita hanya mengenal K3 ya, keselamatan, keamanan, kesehatan. Akan tetapi di Permen 10 tahun 2021 ini ada satu tambahan, yaitu keberlanjutan. Rancangan konseptual SMKK ini adalah penerapan pertama pada pasal 5 Permen 10 tahun 2021 tentang SMKK. Dalam menyusun rancangan konseptual SMKK, konsultan perencana maupun konsultan pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memiliki ahli keselamatan konstruksi atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Rancangan konseptual SMKK itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pada pekerjaan pengkajian atau perencanaan, dan lagi di pekerjaan perancangan. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah rancangan konseptual SMKK untuk pekerjaan pengkajian dan perencanaan pada paket penyusunan perencanaan basic design untuk kawasan pusat pemerintahan di salah satu provinsi yang sedang berkembang, yaitu di Provinsi Papua. Pada tahapan pengkajian atau perencanaan, rancangan konseptual SMKK sendiri paling tidak memuat 3 komponen. Yang pertama adalah lingkup atau tanggung jawab pekerjaan pengkajian dan atau perencanaan. Output pada penyusunan rancangan konseptual SMKK tahap perencanaan atau tahap pengkajian ini adalah tabel identifikasi keselamatan konstruksi yang terdiri dari aspek, kemudian informasi awal, dan juga rekomendasi teknis. Adapun untuk rancangan konseptual SMKK pada tahap perencanaan yang tidak saya jelaskan kali ini, lingkupnya cukup banyak. Berikut identifikasi keselamatan konstruksi berisi aspek, informasi awal, dan rekomendasi teknis serta referensi. Nomor 1 untuk lokasi, informasi awal, kondisi tanah dan kontur, topografi pada set persil relatif datar, terdapat beda elevasi kurang lebih 5 meter dari jalan raya menuju lokasi site dengan alinyemen bukit relatif datar. Kemudian diberikan rekomendasi teknis, dilakukan rencana konsep perbaikan tanah pada jalur lalu lintas pekerjaan berupa penyesuaian alinyemen dan rancangan lapis perbaikan tanah dasar untuk jalan konstruksi yang dilakukan pada area rencana jalan. Referensinya kita dapatkan dari topografi hasil pengolahan Demnas dari web Tanah Airku. Berikut ini data peta topografi ini kita dapatkan dari hasil pengolahan Demnas menggunakan program QGIS. Di sini bisa kita dapatkan keterangan bahwa di lokasi perencanaan konturnya sebagai berikut: ada 1 mdpl, 5 mdpl, 4 mdpl, hingga 6 mdpl pada lokasi persil perencanaan. Dan secara makro juga kita bisa dapatkan kondisi topografi. Ini meskipun kita belum melakukan survei ke lokasi pekerjaan, akan tetapi bisa kita dapatkan data sekunder dari website Timnas. Terus berikutnya daerah aliran sungai, kondisi debit sungai dalam kondisi normal dan banjir 100 tahun perlu disurvei. Rekomendasi teknis, dilakukan identifikasi debit sungai terdekat lokasi pekerjaan, disusun metrik bulan-bulan basah untuk antisipasi jadwal banjir. Kemudian dilakukan penyiapan rencana keselamatan pekerjaan surveying. Referensinya dari peta survei yang dapatkan juga dari pengolahan dari data Demnas ya. Berikut peta sungai di daerah lokasi perencanaan yang kita lakukan. Terus kemudian kegempaan, sesuai katalog gempa dari BMKG terdapat satu kejadian gempa dalam skala 5 hingga 7 magnitudo. Kemudian rekomendasi teknisnya dilakukan identifikasi potensi likuifaksi dan longsor di
disiapkan alternatif sistem struktur. Referensinya dari katalog gempa bumi BMKG. Berikut katalog gempa bumi BMKG bisa kita dapatkan dari website BMKG. Berikut peta gempa bumi dan merusak serta tsunami Indonesia. Kita bisa melakukan zoom in pada lokasi perencanaan yang kita lakukan. Terus berikutnya curah hujan. Disajikan analisa curah hujan periode 10 tahun terakhir. Kemudian diberikan rekomendasi teknis berupa stormwater management pada saat pelaksanaan konstruksi dengan penyiapan parit yang dilaksanakan pada jalur rencana drainase untuk mengalirkan air hujan dan menghindari genangan. Referensinya kita dapatkan data curah hujan dari BMKG, dan di sini kita bisa dapatkan data di persentil ke-95 curah hujan pada periode tahun tertentu yang ingin kita tampilkan dalam rencana konseptual SMKK. Untuk yang kami sajikan berupa data persentil ke-95 periode 1991 hingga 2020. Terus kemudian ketersediaan material, bahan, dan alat konstruksi. Diberikan rekomendasi teknis, siapkan survei rantai pasok material dan peralatan terdekat dari lokasi pekerjaan. Referensinya dari Google Map dan survei primer yang harus dilakukan pada sebelum penyusunan perencanaan konseptual SMKK, perencanaan basic design. Kemudian lingkungan fisik, informasi awal berupa perencanaan pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan sekitar lokasi pekerjaan. Kemudian diberikan rekomendasi teknis rencana penanaman pohon pada area perencanaan. Kemudian pengaruh terhadap polusi air, udara, dan lahan. Dan rekomendasi teknisnya berupa perencanaan sistem drainase, filtrasi, dan runoff catchment dengan konsep saluran tertutup. Terus kemudian pengaruh pada bangunan dan kegiatan fisik sekitar. Rekomendasinya berupa perlindungan lereng pada utilitas bangunan existing. Terus kemudian untuk sosioekonomi, informasi awal berupa pengaruh pada hubungan sosial dan adat budaya masyarakat setempat. Rekomendasinya agar dilakukan sosial konsiderasi dengan pelibatan jamaah gereja pada lokasi pekerjaan. Kemudian pengaruh kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Rekomendasi teknisnya berupa rencana pelibatan masyarakat dalam pekerjaan site clearing. Terus kemudian pengaruh proyek dan perkembangan ekonomi. Rekomendasinya berupa dilakukan kajian potensi kerjasama penyediaan warung makan dengan masyarakat sekitar. Kemudian pengaruh kesehatan masyarakat, diberikan rekomendasi teknis rencana kerjasama dengan fasilitas kesehatan setempat disertai dengan rencana pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemudian pada dampak lingkungan, informasi awalnya dilakukan analisa kebutuhan kajian AMDAL dan AMDAL. Ini sebagai catatan ini dilakukan jika pada saat penyusunan rancangan konseptual SMKK belum terdapat AMDAL dan AMDAL. Kemudian rekomendasi teknisnya dilakukan kajian terhadap peraturan Pemda setempat mengenai dampak dan mitigasi dampak lingkungan. Kemudian informasi awal berikutnya berupa rencana pengelolaan dan pemantauan dampak. Rekomendasi teknisnya berupa dilakukan perancangan matriks RKL dan RPL. Dan teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai rancangan konseptual SMKK sesuai dengan Permen 10 tahun 2021. Rancangan konseptual SMKK sendiri terdapat pada lampiran C. Tolong diingat yang saya sampaikan ini adalah rancangan konseptual SMKK untuk pekerjaan pengkajian atau perencanaan konstruksi, belum sampai pada tahap perancangan konstruksi. Demikian, terima kasih. Salam Harlem.